Timingnya menurut Bu Rismarini, ya, ini ada jadwalnya, tidak begitu, dan besarnya tidak kesekian, banyak nambahnya daripada aslinya katanya. Maret kalau nggak salah jadwalnya ya Pak? Iya, ini dia sampaikan sendiri. Betul. Nah, jadi kita sekarang, ya, pokoknya, ya enggak, we are not talking about the numbers, the figures, ya. Kita bicara tentang kecurangan. Iya, angka. Nah, kecurangannya inilah yang kita harapkan dari tim 01 dan 03 mengumpulkan dan menyampaikan data ini segera dan secepat mungkin. Terstruktur, sistematis, masif. Itu bisa dibuktikan. Dan ada brutalnya nggak kira-kira itu? Ya, sekarang kan orang-orang banyak mengatakan kemanapun lewatnya, lewat angket ujung-ujungnya ke MK. Masuk ke MK, ujung-ujungnya di situ ada paman and the gang. Nah, yang ditakutkan oleh anak-anak muda ini, anak muda ngomong, Dok, Prof, Pak Abbas, Bang Abbas, apapun lah panggilannya. Apa itu? Ini kalau diancam itu hakim, ya, ya enggak? Ini susah nih. Masih mau tidur sama istri enggak katanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Masumi TV dimanapun berada di seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, tentunya juga saudara-saudara kita para diaspora. Kita jumpa lagi pada channel Ahmad Yani Channel dan Masumi TV, dua channel yang langsung kita tampilkan untuk suatu diskusi, ngobrol-ngobrol santai tapi serius dengan pakar kita, tokoh kita, yaitu Bapak Dr. Abbas Taha. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Prof, malah saya sering didengar Prof itu kehormatan. Oh, Profesor penghormatan. Jadi Pak Abbas ini seperti kita ketahui selain sekretaris Majelis Syuro Partai Masumi, juga kemudian pakar ya pendidikan, pernah jadi rektor, pernah kemudian juga pengamat politik, dan terakhir kemarin di Timnas Amin sebagai anggota Dewan Penasehat ya, luar biasa. Nah, kita bincang-bincang tentunya ini terkait dengan Pilpres yang tadi malam sudah diumumkan oleh KPU, ditetapkan ya hasilnya, kemudian beberapa jam kemudian, mungkin 2-3 jam itu Amin, pasangan Capres nomor 1 langsung mengeluarkan pernyataan sikap ya terkait dengan penetapan KPU tersebut. Tadi pagi tim hukum nasional Amin juga sudah langsung mendaftar ke Mahkamah Konstitusi dan juga didampingi oleh Amin. Jadi memang luar biasa. Ini penolakan ya terhadap hasil pemilu yang sudah ditetapkan oleh KPU ini terus bergelinding dan secara konstitusional sudah ditempuh oleh tim Amin. Nah, untuk menyikapi ini, untuk diskusi ini mungkin kita perlu mendengar bagaimana pencerahan dari Pak Abbas nih terkait dengan hasil pemilu 2024 ini yang tentunya kita nggak sebut lagi kontroversial. Silakan Pak. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa TV Masumi dan Yani Channel ya. Untuk Yani Channel saya merasa terhormat ya pada kesempatan ini. Dan kemudian juga kepada keluarga besar Masumi yang berada di Nusantara ini serta diaspora ya secara global. Jadi mencermati dinamika pemilihan umum sejak beberapa tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu lah kita, di mana gegap gempitanya komunitas-komunitas dari berbagai kelompok itu berusaha ingin tampil
ya untuk memenangkan apa yang mereka pilih sebagai calon pimpinan nasional di NKRI ini. Nah, muncullah waktu itu gonjang-ganjing tentang pasangan untuk Amin. Ini sebelum Amin itu adalah Anies Rashid Baswedan yang di-trigger di-endorse oleh Nasdem. Surya Paloh ya. Kemudian diikuti oleh partai lain, termasuk Demokrat. Namun dalam perjalanannya, ya, karena dinamika terjadi polarisasi dan permutasi di antara komunitas ini, akhirnya Demokrat mundur. Ya. Dan saat itulah dengan cantiknya Surya Paloh itu ya merangkul Caimin. Nah, Caimin yang tadinya termasuk grup ya Erlangganya, Demokratnya, ya, kemudian PAN, Partai Amanat Nasionalnya. Nah, menerima itu dan dengan cantiknya pula dia bermain, ya, berselancar di angin barat, muncullah ya Amin. Nah, kemudian mulailah mereka merangkak dan komunitas di luar, apakah partai atau NGO atau LSM pun mulai menabuh gendang dan deranya untuk mendukung kontestansinya masing-masing. Nah, Mas Sumi sendiri sebetulnya jauh sebelum itu gonjang-ganjing siapa yang akan menjadi pasangannya. Tapi untuk memilihkan calon presiden pun, ya dengan pendekatan, ya musyawarah di internal, ya malah ini dengan tingkat majelis syuro, kemudian mengajak ya Dewan Pimpinan Masyumi, yaitu majelis syuro, pimpinan, pengurus, kemudian pakar, dan majelis pertimbangan. Jadi ditetapkanlah Anies Rashid Baswedan sebagai calon presiden. Nah, kemudian kita sowan menyampaikan itu ke pendopo beliau di rumahnya. Betul. Diterima dengan baik dan pada kesempatan itu kita menyatakan insya Allah walaupun kami ini belum PA4 ya partai politik peserta pemilu, namun kami sudah siap mengkonsentrasikan diri untuk mencermati perilaku penyelenggara pemilu ini yang dari waktu ke waktu selalu tidak baik. Ya, yang cukup baik dan tertib itu eranya Husnul Mariah. Barangkali Pak Heri juga pada era itu ya. Iya, 2 kali. Di mana juga by systemic itu diorganize dengan baik, dengan modal yang tidak besar, tapi dengan tenaga kerja yang banyak. Ya. Nah, kemudian terakhir denganlah berjalannya Anies Rashid dan Caimin ini, kemudian membuatlah TKN yang dinakodai oleh Kapten, ya, seorang Letnan Jenderal Purnawirawan yang merupakan kalau dalam film itu Top Gun-nya ya, fighter, dan kemudian juga yang diberi kesempatan untuk memimpin Basarnas. Pernah ya? Ya. Nah dengan itu tentu mempunyai bekal yang cukup ini sehingga Amin mempercayakannya pada ini. Nah, dalam perjalanan tadi ditengarai sejak awal daripada penetapan pemilih tetap DPT. Ini sudah mulai ada hal-hal bau amis yang tidak baik yang dilakukan oleh penyelenggara ini dan mulai mendengung ya di telinga para politisi. Itu mulai berperannya pula rezim ini untuk waktu itu belum ada kata cawe-cawe belum. Nah, ditetapkanlah DPT. Nah, Mas Sumi sendiri dengan telah mendeteksi ini dan juga berkoordinasi dengan beberapa ahli-ahli pakar IT. Kita suka konsultasi dengan
Anas Robot Biru, konsultasi dengan Agus Maksum Jawa Timur, yang dua-duanya dulu di 02 tahun 2019 bersama saya. So, saat itu saya adalah salah satu pembina Satgas Pemenangan yang keliling Indonesia ini mendampingi Pak Joko Santoso dan ikut juga bukan sebagai jubir kampung, jubir dari provinsi, kabupaten, kota, dan juga lesehan. Nah, jadi hal ini sudah diingatkan dan sudah disampaikan kepada KPU tentang DPT yang 54 juta. Nah, di samping itu ada gemersik perilaku yang tidak baik. Rezim ini mulai bermain, memanfaatkan fasilitas yang ada, tapi masih bocor halus. Ya, apa itu? Yaitu mengoptimalkan peran daripada jajaran pemerintah sampai tingkat desa, hingga kepala desa 2 kali dipanggil ke istana. Kemudian ada mursa. Setelah itu juga ada berbagai instruksi dan segala macamnya. Ya. Nah, dalam pidato-pidato beliau, saya bisa memberhentikan. Ya. Nah, itulah ya. Kata-kata itu ya. Nah, kemudian muncullah kata-kata cawe-cawe dari Pak Presiden. Tidak lama berlanjut, boleh berpihak. Kan begitu? Luar biasa. Nah, kemudian mulailah permain itu lupa. Nah, ada salah satu menteri yang mencak-mencak luar biasa. Mungkin Pak Eri ingat, waktu di satu provinsi, marah beliau terhadap stafnya masalah bansos. Oh iya. Sehingga kita sebut Menteri Risma Bansos. Ya. Ngamuk dia kemarin ini. Kenapa? Alokasi anggaran yang beliau menjadi, yang punya otoritas untuk mengorganisasi, mengimplementasikannya pada waktu yang telah ditetapkan, tapi ini diambil alih. Di tangan bidang kementerian lain, yaitu yang terlibat Menteri Perdagangan. Dan ternyata tidak hanya sebatas anggaran yang ada di sana, tapi bertingkat. Dan kemudian bansos itu ya enggak bergelombang bagaikan tsunami ya, menyeluruh, masif, dan lucunya sampai masuk di dalam media internasional. Ya enggak, Pak Presiden kita yang terhormat Joko Widodo itu ya enggak buka lapak di depan istana. Yang Bapak itu, inilah yang kita lihat. Jadi disimpulkan pada pra pemungutan suara, ya, kalau kita bagi 3, pra pemungutan suara di TPS sampai dengan upload data C1 hasil, kemudian setelah. Nah, di pra inilah sebetulnya kalau saya lihat kondisi yang sekarang ini berada dengan ada sirekap, nanti kita bahas itu, saya tidak bicara lagi tentang angka, tapi berbicara tentang kecurangan. Karena apa? Kecurangan ini bisa menjadikan dieliminasinya atau digagalkan atau ditolaknya oleh sistem bahwa ini tidak benar. Ya, nah, jadi, nah kemudian ya kita sudah mendengar ya kemarin itu Ketua KPU dengan serak-serak basah, tapi bukan bernyanyi seperti Louis Armstrong, bukan, tetapi serak-serak basah membacakan dan mungkin sambil berdoa, ampuni ya Allah apa yang kulakukan, karena terhenti sekian detik atau menit. Nah, ternyata berhentinya dia membacakan itu karena apa? Tabulasi dan komputasinya nggak beres juga, seperti tidak beresnya sirekap itu. Nggak muncul. Itulah tuntas 100%. Setelah dihitung 101%. Lah, kalau 101% berarti yang 1% itu 2 juta itu. Iya, betul. Ya. Nah, 2 juta ini masuk kemana ini? Apa ke PSI masuknya? Ya. Atau buat nyenangin supaya jangan ngamuk Bu Mega, ditambahkan ke PDI. Ya.
Nah hebat ini, think tank-nya, rezim dan think tank-nya paslon Mas Gibran ini luar biasa. Oke, nah kita lanjut. Tapi sebelum itu, Dok, Ya. saya mau tanya dulu. Ya. Kalau kekalahan Amin, ya, atau mungkin kemenangan 02 lah, berkat bansos, bantuan sosial yang memang diakui oleh Menteri Muhajir bahwa itu bantuan dari uang negara, gitu, uang jelas-jelas ya, bukan dari dananya Presiden Jokowi gitu. Nah, kalau itu memang penyebab sehingga 02 menang, gitu, bansos itu gitu ya, termasuk cawe-cawe dari aparat seluruhnya, aparat desa bahkan, itu sebetulnya yang membuat menangnya 02 itu artinya lancarnya bantuan-bantuan itu karena masyarakat kita yang memang permisif gitu ya terhadap yang seperti itu, artinya apalagi mungkin mengakomodir atau mentoleransi adanya yang namanya money politik, bantuan-bantuan itu. Makanya sangat mudah sekali masyarakat dipengaruhi dengan bansos itu. Atau karena memang begitu kencangnya atau begitu besarnya baik nilai maupun ininya ya, luasnya jangkauan bantuan sosial itu. Nah itu yang perlu, itu yang kelihatannya memang jadi bahan pelajaran di kemudian hari ini. Kalau memang kan memang masyarakat kita yang permisif, toleransi dan sangat-sangat menerima saja gitu bansos sampai kapanpun kita nggak berubah-ubah demokrasi kita. Ya jadi begini Pak Heri, ini memang sudah dibaca lama. Ya. Kita pun juga para ekonom, ya pengamat sosial, politik dan kemasyarakatan. Mengenai masalah HAM juga. Ya itulah kelemahan kita di Indonesia. Karena apa? Strata sosial dalam tingkat pendidikan dan sosial ekonomi itu klasternya sangat jauh. Menengah itu pun dibagi, ada menengah atas, menengah tengah, menengah bawah. Nah menengah bawah sampai ke bawah ini itu totally berapa persen? Besar sekali. Besar sekali. Dan mereka pendidikannya itu rata-rata SD. Sedangkan rata-rata nasional itu SMP kelas 2. Ya, itu data yang saya ikut terakhir. Jadi mereka tidak berpikir lagi itu, ini ada sesuatu, mereka butuh. Kapan lagi? Ini lagi. Kemudian salah satu lagi, bagi masyarakat yang beragama, kalau sudah menerima dan berjanji untuk memilih, takut dosa dia. Maka dia pilih. Ini salah satu. Atau memang beberapa daerah tertentu memang pendukung die hards-nya daripada 02. Ya. Nah, ada, tentu ada. Ya. Seperti Satgas saya dulu kan hafal saya itu. Ternyata sekarang ada yang di paslon 2 di sana, tapi most of them kumpul di 01. Nah, itu. Oke, sekarang. Jadi intelektual juga, profesor juga, doktor juga, orang pergerakan juga, ya, termasuk Habib juga ada yang di sana. Jadi, nah hal ini itu cerminan demokrasi dan mobilitas masyarakat. Nah oleh tim, ya 02 sekarang ini terlihat sehingga dibanjirilah dengan bansos itu. Walaupun bansos itu, ya, yang disampaikan Pak Muhajir itu, ya, ada berlogo, ya, berlogonya itu yang salah ya, kan? itu tambah parah lagi. Tidak pun berlogo, itu pun sudah salah. Udah salah ya betul, Ya. apalagi Karena berlogo. timingnya menurut Bu Risma ini, ya, ini ada jadwalnya, tidak begitu, dan besarnya tidak kesekian, banyak nambahnya daripada aslinya katanya. Maret kalau nggak salah jadwalnya ya Pak? Iya, ini dia sampaikan sendiri. Betul. Nah, jadi kita sekarang, ya pokoknya, ya enggak, we are not talking about the numbers, the figures, ya. Kita bicara tentang kecurangan. Iya, angka. Nah, kecurangannya inilah yang kita harapkan dari tim 01 dan 03 mengumpulkan dan menyantaikan data ini segera dan secepat mungkin. Untuk MK atau yang hak angket? Untuk MK. Nah, untuk hak angket bagaimana? Hak angket mudah-mudahan tetap berjalan dan bergulir. Ya. Nah, kita lihat nanti
bagaimana Nasdem ya, Surya Paloh yang menyampaikan ucapan selamat ya, sah-sah saja sebagai suatu partai ya, karena ya saya melihat sebagai adat ketimuran ini sah-sah saja, sebagai partai politik sah saja begitu kan. Nah, sedangkan dari Anies ya dan Muhaimin, ini maaf Pak Eri ini ya, ini saya sebut nama saja sebab umurnya jauh di bawah saya itu. Ya, jadi jelas sekali apa yang disampaikan. Jadi mari kita sikapi dengan penuh kedewasaan. Karena kondisi yang ada itu tidak hanya ada di dunia ini, di akhirat juga ada. Kemudian yang melihat gejala ini ya enggak, seluruh masyarakat tahu apa yang terjadi sejak sebelumnya. Dan ternyata Pak Anies pun bicara, ini kita tidak bicara angka. So kenapa saya katakan tidak bicara angka? Itu seorang ahli psika dari Erlangga, dokter. Dia menghitung tuh begini, dia tidak ambil data dari relawan, tidak ambil C1 hasil yang dari daerah. Dia ambil yang dari Sirekap itu. Ya, yang tidak memenuhi kriteria, misalnya yang TPS 300 lebih, itu dia buang. Itu dibuang ya, oke. Ya. Kemudian yang ketangkap basah melakukan kecurangan, yang kantornya ditutup, itu pun dia buang. Sisalah Sirekap murni. Ya, Sirekap murni. Nah, berapa 01? Berapa 02? Berapa 03? Ya. Ternyata 02 dan 01 dekat angkanya. Ya, itu yang Prof. Sugianto ya, bukan? Itu, ya, Prof. Sugianto bukan? Enggak, fisika. Kalau Sugianto itu kan IT. Ya, ya. Okay. Nah, jadi saya coba dalami berulang-ulang. Ini barangkali ya anak SMA pun tahu ya, diberi penjelasan singkat, dia akan paham. Maka yang bermain itu adalah yang dibuang tadi itu. Yang dibuang, yang di-delete dan sebagainya. Inilah yang masuk menambahkan ke paslon 02. Itu bisa ke tim hukum nasional, bisa jadi bagian dari pembuktian kita nanti atau gimana? Enggak, bukan. Enggak dia maksudnya, sebagai ahli aja, profesional. Enggak, maksudnya itu kenapa tidak dilibatkan begitu, maksud saya dilibatkan di Timnas. Karena munculnya belakangan. Karena heboh gonjang-ganjing itu, akhirnya beliau terpanggil untuk mempelajari. Apa Sirekap ini? Nah, Sirekap itu sederhananya beginilah. KPU itu kontrak dengan ITB, biasa. Itu penunjukan langsung bisa. Saya waktu di PLN juga nunjuk langsung perguruan tinggi boleh, melalui lembaga, dulu namanya LAPI ITB. Ya, itu boleh langsung. Itu enggak usah pakai tender. Tapi cilakanya lagi menyedihkan, hanya dikasih 3,5 miliar. Mengembangkan softwarenya. Tapi yang besarnya itu dia kontrak KPU ini dengan Jack Ma, Alibaba. Nah, jadi kalau Sirekap awal itu dengan quick count-nya melahirkan presiden quick count yang langsung diberi ucapan selamat oleh Pak Jokowi, ya, uang belum waktunya kok. Uang quick count itu cuma melihat tendensi kecenderungan masyarakat, kok udah dikasih selamat gitu, ya. Nah, kemudian ternyata sudah disetting itu. Jadi masuk di sini, masuk ke 01 ditolak. Ya enggak? Masuk 02 diteruskan. Kalau kebanyakan dikurangi. Nah, jadi kurang tambah itu adanya di paslon 02. Nah, sedangkan permainan juga yang lalu juga begitu. Untuk membuat emosi dan memenangkan opini dan psikologi opini, itu biasanya dimunculkan dari daerah-daerah makmur dulu. Nah kemudian ternyata masuk di daerah basis 01. Tapi yang muncul apa? Angka di TPS itu 0,00444. Jadi dikerjain juga. Betul. Ya, sehingga ributlah TPS, ribut dengan caleg DPD, ribut dengan caleg partai ya yang dirugikan. Tapi seperti yang saya bilang dalam
beberapa kesempatan. Dia jalan dengan Andong Jogja. Tapi tidak dapat restu dari pimpinan Jogja, Sri Sultan. So, Sri Sultan ini orang nyangka dia kesultan-sultan biasa. Beliau tuh alumni Leiden itu. Ya, alumni Leiden itu Pak Sultan itu. Luar biasa itu. Dan yang dia pegang sekarang, Tionghoa tidak pernah punya hak milik di sana. Sama dengan Pariaman. Oke. Nah, kita lanjut. Jadi kalau cerita Sirekap sudahlah. Kacau amburadul. Jadi kalau misalnya nanti di MK ini yang kira-kira prediksi. Jadi masalah Sirekap masuk. Tapi bobotnya adalah pada kecurangan. Itu dari kacamata saya. Asli di luar. Kalau ini nanti forensik akan bicara lagi. Jadi kecurangan iya, kemudian forensik. Perilaku pidana yang dilakukan dalam Sirekap ini juga terjadi. Cuma forensiknya bisa apa enggak? Mau apa enggak? Iya. Dan penegak hukum yang lain mau enggak? Karena apa? Mantan Wakapolri Ugreseno mengatakan, sudahlah polis lain saja itu Sirekap. Iya, betul. Ya kan? Betul. Cuma mau enggak ini Kapolrinya? Kapolrinya malah bilang, kalau ada Kapolda yang akan menjadi saksi, akan diberikan sanksi. Bukannya, nanti saya polis lain sesuai ini. Enggak begitu, lain dia. Sudah, jadi gitulah gambaran sistem. Jadi terstruktur, sistematis, masif. Itu bisa dibuktikan. Dan ada brutalnya nggak kira-kira itu? Ya, sekarang kan orang-orang banyak mengatakan kemanapun lewatnya, lewat angket ujung-ujungnya ke MK. Masuk ke MK, ujung-ujungnya di situ ada paman and the gang. Nah, yang ditakutkan oleh anak-anak muda ini, anak muda ngomong, Dok, Prof, Pak Abbas, Bang Abbas, apapun lah panggilannya. Apa itu? Ini kalau diancam itu hakim, ya, ya enggak? Ini susah nih. Masih mau tidur sama istri enggak katanya. Itu siapa yang ngomong gitu? Ada kan? Nah, itu. Nah, jadi kalau hakim yang 5, 7 itu di MK berapa? 7, 9. 9 ya. Kita perlu 5 kok cuma. Iya. Nah, kalau ini ditetapkan dan mereka tidak takut diintimidasi dan agar makanan minuman itu bawa sendiri dari rumah dan Allah mengetuk pintu hatinya, karena kalau Allah berkehendak, kemarin-kemarin juga udah menang 01 ya, atau kemudian terbuka hidayahnya ya, Mas Gibran Rakabuming ini, aduh ya malu ya, ada hukum sosial, udahlah saya mundur aja. Nah, ternyata belum terbuka mata hatinya. Yang terbuka baru ngelihat adiknya bisa jadi gubernur. Baru itu yang terbayang. Nah, jadi itu. Nah, setelah itu baru berjalanlah. Nah, masyarakat, kampus, guru besar terjun. Saya juga bersama Prof. Hafid Abbas dan tokoh muda kita, Ubaidillah Badrun, ya, bersama mahasiswa UNJ, karena saya alumni dari sana. Itu kita turun berkeliling meneriakkan, ya, bagaimana pemilu ini tidak berjalan dan tidak sehat-sehat saja. Yeah. Nah, kemudian menggemalah dari Prof. dari UGM, dari Jawa Timur, akhirnya kampus-kampus negeri besar, kampus-kampus swasta mulai meneriakkan. Sedang Muhammadiyah yang mempunyai banyak sekali kampus diwakili oleh satu kampus. Apa itu? UMG. Ya, Institut Teknologi Ahmad Dahlan. Oh, yang di Jogja. Nah, ya. Jadi dengan demikian, guru besar yang selama ini tekun dengan keilmuannya, kemudian para dosennya juga begitu, guru besarnya mulai bergerak. Ya tentu saja guru besarnya begitu, ya senat guru besarnya begitu, ya mahasiswanya begitu, mulailah bergerak. Nah, dalam pergerakan awal itu kemarin ada 3. Satu yang dibikin oleh Maijen Sunarko di KPU. Saya hadir di situ dengan Pak Legend Soeharto dan beberapa tokoh-tokoh politik lainnya.
Nah maklum sudah umuran jadi enggak naik panggung saya. Kalau dulu waktu dengan PA 212 saya dengan IBHRS masih naik panggung lah. Tapi kan sudah lama berselang. Oke. Nah jelas itu ya. Dan di situ enggak ada begitu masalah. Setelah itu tanggal 19 saya awal datang. Kemudian ternyata Pak Din Samsudin. Senayan ya? Senayan di DPR. Abdullah Heha Mahua, Ketua Majelis Suro Masyumi. Kemudian beberapa jenderal, purnawirawan. Saya lihat juga Pak Sunarko ada di situ. Saya lihat beberapa tokoh. Dan saya lihat ada juga pergerakan-pergerakan yang dulu ramai soal Poso. Ada di situ saya lihat. Wah, ini serem ini kan? Iya. Oke, jadi kalau misalnya kita melihat kemungkinan-kemungkinan di MK ini yang terjadi nanti gitu ya, Pak Abbas kayaknya optimis ya, artinya bisa aja terjadi hal-hal yang memang... bisa saja, saya masih, sampai sekarang saya masih merasakan, karena optimisme dalam bahasa komunikasi politik dan bahasa hukum yang umum, hakim itu katanya wakil Tuhan. Itu dia. Nah ini yang saya pegang. Mudah-mudahan mereka berlakukan begitu. Betul. Kita berharap artinya dari 9, 5 saja ya. 5 saja cukup ya. Artinya bisa memutuskan bahwa misalnya tadi misalnya angka yang dari fisika Erlangga itu bisa membuktikan gitu bahwa memang angkanya tidak jauh berbeda, itu artinya kan 2 putaran kan? Iya betul 2 putaran. Tidak hanya itu Pak Eri. Kita pun dari Masyumi punya data. Oh iya. Karena dari tim NAS itu beberapa ya personel pengurus Masyumi maupun bukan itu aktif betul. Betul. Terutama di situngnya. Iya, betul. BIMTEK-nya dan sebagainya. Sampai terakhir di KPU Pusat maupun daerah. Nah saya pun juga sempat keliling Sumatera Tengah. BIMTEK membantu, kemudian pemantapan, pengayaan wawasan tentang arti penting pemenangan 01 ini. Oke. Nah jadi Pak Eri optimis ya. Optimis, tapi satu hal, kalau masih juga gagal di MK, Allah belum mengizinkan. Itu artinya Allah belum mengizinkan. Ini sudah di luar nalar ini, di luar akal sehat. Maka tentu apa? Pengadilan rakyat, gerakan kampus, gerakan pemuda pelajar buruh, seperti waktu kami KAPI. Nah, semoga ya Allah memberi kekuatan dan kebersatuan karena kita punya common enemy, yaitu kecurangan yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu yang mendapat dukungan penuh dengan cawe-cawe dan keberpihakan daripada Presiden Jokowi. Oke, begitu. Terima kasih Prof. Abbas. Waktunya sudah kita dibatasi, jadi pemirsa Masyumi TV dan juga Ahmad Yani Channel mohon untuk terus menyaksikan acara kita, kemudian like, subscribe, kemudian juga share dan komen. Mudah-mudahan pencerahan yang tadi disampaikan oleh Pak Prof. Abbas Taha itu betul-betul masuk ke kita dan kita tetapnya berusaha dan berdoa ya agar di MK ini hasilnya adalah positif. Amin. Ya, terjadi perubahan-perubahan sehingga misalnya 2 putaran akan berlangsung ya untuk pemilu presiden 2024 ini. Terima kasih Pak Prof. Abbas. Terima kasih, kita akhiri. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.